Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang e-commerce, pasar, dan barang digital. Kami dari kelompok 6, yang pertama ada Lufira Ardiani, yang kedua ada Kadek Gita Widyaningsih, dan yang ketiga ada Nilo Suci Astini. Materi pertama yang kita bahas adalah e-commerce dan internet. E-commerce saat ini. E-commerce merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital, baik antara organisasi dan individual. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai, melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbal hasil dari produk dan jasa. Revolusi e-commerce masih terbentang luas. Individu dan bisnis akan semakin meningkat dalam penggunaan internet untuk melakukan bisnis karena lebih banyak produk dan jasa hadir secara online dan rumah tangga berganti menggunakan telekomunikasi broadband. Lebih banyak industri akan ditransformasikan oleh e-commerce, termasuk reservasi travel, musik dan hiburan, berita, perangkat lunak atau aplikasi, pendidikan dan keuangan. Selanjutnya, mengapa e-commerce berbeda? Karena terletak pada keunikan karakteristik dari internet dan web, secara sederhana teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan revolusi teknologi sebelumnya. Yang pertama, ada di mana-mana. Di dalam bisnis tradisional, pasar adalah sebuah tempat yang tampak secara fisik, seperti toko retail yang biasa dikunjungi untuk melakukan transaksi bisnis. E-commerce berada di mana-mana dan setiap waktu. Hal ini memungkinkan kita untuk berbelanja melalui di rumah, di kantor, atau bahkan di dalam mobil dengan menggunakan smartphone. Selanjutnya, jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial lintas budaya dan bangsa untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan daripada bisnis dengan konsep tradisional. Sebagai hasilnya, besarnya potensi pasar untuk e-commerce secara kasar sama dengan besarnya populasi pengguna internet online di dunia. Selanjutnya, standar universal. Satu fitur yang sangat menarik dari teknologi e-commerce adalah standar teknis dan internet. Dan oleh karena itu, standar teknis untuk menjalankan e-commerce adalah standar yang universal atau sama di belahan dunia manapun. Selanjutnya, kaya manfaat. Informasi yang mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Pasar tradisional, tenaga penjual nasional, dan toko retail kecil memiliki sifat kaya manfaat yang baik. Mereka dapat memberikan pelayanan pribadi bertatap muka dengan menggunakan indera penglihatan ketika melakukan penjualan. Sifat kaya manfaat dari pasar tradisional membuatnya sangat kuat dalam lingkungan komersial. Sebelum web berkembang, terdapat pertukaran atau trade-off antara sifat kaya manfaat dan jangkauan. Semakin besar audiens yang kita dapat dijangkau, pesan yang dihasilkan semakin kaya manfaat. Web membuat kita dapat menghasilkan pesan yang kaya manfaat dengan teks, audio, dan video secara serempak ke sejumlah besar orang. Selanjutnya, interaktif. Berbeda dengan teknologi iklan pada abad ke-20, dengan pengecualian pada telepon, teknologi e-commerce merupakan teknologi yang interaktif. Artinya, teknologi ini memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi. Keseluruhan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pihak yang terlibat di pasar seperti konsumen dan penjual. Teknologi e-dagang mengurangi koleksi, penyimpanan, serta pemrosesan informasi.
serta biaya komunikasi, namun secara signifikan meningkatkan nilai, akurasi, dan ketetapan informasi. Selanjutnya, personalisasi atau kustomisasi. Teknologi e-commerce memungkinkan personalisasi. Penjualan bisa menargetkan pesan pemasarannya kepada individu yang spesifik dengan cara menyesuaikan pesan dengan kebiasaan seseorang dalam melakukan klik, nama, minat, dan pembelian terdahulu. Teknologi tersebut memungkinkan kustomisasi, mengganti produk atau jasa yang sudah dikirim berdasarkan preferensi atau perilaku pengguna. Selanjutnya, teknologi sosial, generasi pengguna konten dan jejaring sosial. Berbeda dengan teknologi sebelumnya, internet dan teknologi e-commerce telah berkembang menjadi sangat sosial dan memungkinkan pengguna untuk menciptakan sesuatu sekaligus berbagi dengan teman-teman mereka atau dengan komunitas global yang lebih luas dengan bentuk teks, video, musik, atau foto. Dengan menggunakan pola tersebut, pengguna bisa menciptakan jaringan sosial baru dan memperkuat jaringan sosial yang telah dimiliki. Selanjutnya, materi konsep utama dari e-commerce, pasar digital dan barang digital dalam pasar global. Yang pertama, pasar digital. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan manusia di seluruh dunia bisa bertukar informasi dalam jumlah yang besar secara langsung, instan, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan dalam memperluas jangkauan globalnya. Yang kedua, barang digital. Barang digital atau digital goods adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku. Yang semua bisa diunggah, disimpan, dikirim, dan dijual murni sebagai produk digital. Saat ini, semua produk tersebut dikirimkan sebagai digital stream atau juga diunduh, sedangkan penjualan counterpart fisiknya menurun. Materi yang kedua, e-commerce, bisnis, dan teknologi. Kita akan membahas tipe-tipe e-commerce yang ada dibagi menjadi dua. Bisnis e-commerce membentuk bisnis ke konsumen, melibatkan pengenceran produk dan jasa ke konsumen individu. BarnesandNoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu adalah contoh dari bisnis e-commerce B2C. Yang kedua, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis, melibatkan penjual barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Situs web Connect yang dipergunakan untuk membeli dan menjual bahan-bahan kimia dan plastik adalah salah satu contoh dari bentuk bisnis B2B. Bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contohnya eBay, situs web pelanggan yang sangat besar, memungkinkan orang-orang untuk menjual barang-barang kepada konsumen lain dengan cara melelang barang-barang mereka hingga penawaran tertinggi atau untuk harga yang sudah ditetapkan. Yang kedua, model bisnis e-commerce. Yang pertama ada portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage mereka. Yang kedua ada e-trailer. Toko retail online biasa disebut e-trailer tersedia dalam berbagai ukuran, dari Amazon yang sangat besar dengan pendapatan pada tahun 2011 sebesar lebih dari 48 miliar dolar, hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Selanjutnya, penyedia konten. Konten secara luas didefinisikan sebagai
semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mengacu pada semua bentuk dari ekspresi manusia yang bisa diletakkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, atau DVD. Kumpulan dari berbagai macam media digital atau yang lainnya termasuk web. Selanjutnya, perantara transaksi. Situs yang memproses transaksi untuk konsumen pada umumnya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon atau dengan pos, disebut perantara transaksi. Selanjutnya, peran pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, penampilan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Selanjutnya ada penyedia layanan. Telah ada sebuah gebrakan di jasa online. Aplikasi-aplikasi web 2.0 berbagi foto dan situs online untuk menyimpan dan membuat data cadangan. Semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa bertransaksi atau membeli atau menjual barang. Berbagi hal yang menarik, foto-foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang sesuai, menerima informasi yang relevan dan menarik, dan bahkan bermain futsal dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Yang ketiga, model pendapatan e-commerce. Model pendapatan iklan. Model pendapatan iklan yaitu sebuah situs web yang menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran. Selanjutnya, model pendapatan penjualan. Di sini perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Selanjutnya, model pendapatan pelanggan. Sebuah situs web menawarkan konten atau tarif pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada model pendapatan freemium. Perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Selanjutnya model pendapatan biaya transaksi. Sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya ada model pendapatan afiliasi. Situs web mengirimkan pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari biaya rekomendasi atau presentasi penerimaan atas penjualan yang terjadi. Yang keempat, jaringan sosial dan wisdom of Crow DS. Ada dua, jaringan sosial adalah salah satu area dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam e-commerce adalah layanan online web 2.0. Layanan web 2.0 yang paling terkenal adalah jejaring sosial, tempat pertemuan online di mana orang-orang bisa bertemu teman-teman mereka dan teman dari teman mereka. Selanjutnya, the wisdom of Crown. Menciptakan situs di mana ribuan bahkan jutaan orang bisa berinteraksi menawarkan pelaku bisnis. Sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk dan untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Yang kelima, pemasaran e-commerce. Internet menyediakan pemasaran dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen, berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan surel yang telah ditargetkan. Yang keenam, e-commerce
B2B, efisiensi, dan hubungan baru. Yang pertama ada jaringan industri swasta. Umumnya terdiri atas perusahaan besar yang menggunakan sebuah situs web aman yang terhubung dengan pemasok dan partner kunci bisnis lainnya. Selanjutnya net marketplace atau e-hub menyediakan pasar digital tunggal berbasis teknologi internet untuk berbagi pembeli dan penjual. Selanjutnya ada exchange. Secara independen dimiliki oleh pihak ketiga, net marketplace yang menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian di tempat. Selanjutnya kita ke materi platform digital mobile dan e-commerce mobile. Yang pertama ada aplikasi dan layanan berbasis lokasi. M-commerce mewakili 10% dari keseluruhan e-commerce dengan mayoritas pendapatan setiap tahun dihasilkan oleh barang dan jasa retail. Aplikasi mobile, periklanan, musik, video, dan layanan berbasis lokasi seperti penanda restoran, lokal dan informasi terbaru, lalu lintas. Layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan layanan geoinformasi. Yang kedua, layanan perdagangan mobile lainnya. Walaupun pasar periklanan mobile saat ini masih kecil, pasar ini tumbuh sangat pesat. Semakin banyak perusahaan mencari cara untuk mengeksploitasi informasi database baru yang spesifik terkait lokasi. eMarket 2012. 50 dari perusahaan retail online sekarang memiliki situs web m-commerce versi sederhana dari situs web mereka yang memungkinkan para pembeli untuk menggunakan ponsel mereka dalam melakukan pemesanan. Materi selanjutnya membangun kehadiran e-commerce. Potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Pertama, memperhatikan area utama untuk membuat keputusan-keputusan. Dalam hal organisasi dan sumber daya manusia, kita harus membawa sebuah tim yang memiliki keterampilan sesuai untuk membangun dan mengelola situs e-commerce yang sukses. Yang kedua, sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Selanjutnya, keputusan bisnis yang akan menentukan teknologi, bukan sebaliknya. Sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan seperti apa yang diharapkan dari situs yang akan dikembangkan. Kemampuan sistem adalah kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Selanjutnya, membangun situs web secara mandiri versus alih daya. Ada 3 keputusan pembangunan situs web. Membangun situs web sendiri memiliki beberapa opsi yang dapat digunakan untuk membantu membangun situs web dari nol, yaitu Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan perangkat lainnya yang bisa membuat situs web secara detail dan spesifik. Yang kedua, keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Artinya perusahaan mengoperasikan situs web bertanggung jawab untuk memastikan bahwa situs web hidup dan bisa diakses dengan baik dalam 24 jam dalam sehari. Selanjutnya, anggaran situs web. Situs web sederhana bisa dibangun dan dioperasikan dengan biaya sebesar $5.000 atau kurang pada 1 tahun pertama. Pada umumnya terdiri atas biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi untuk membangun dan mengoperasikan sebuah situs web telah turun secara dramatis lebih dari 50% sejak
tahun 2000, membuat sangat mungkin untuk pengusaha kecil menciptakan situs web yang cukup canggih. Sekian pemaparan materi tentang e-commerce dari kelompok kami. Terima kasih.